Jadi saya titip ikut HKBP kompak, kita cari Eporus yang bisa mengayomin semua, yang hidup bagus. Ya, kita harus support. Jangan pula Eporus kita itu ya menderita. Jangan. Dan itu yang saya bilang pada Pak Presiden, Pak, ini pejabat-pejabat perintah ini Bapak mesti ingatin. Jangan dia dilayanin, dia harus melayanin. Jadi saya bilang masih ada pakai pengawal, terus Presiden bilang, Bang, aku mau kurangin jumlah pengawalku udah dari berapa? 14, sekarang tinggal 7, dia mau bilang mau bikin sampai ke 5. Semua mau begitu. Saya bilang HKBP pun sama. Jemaat HKBP juga sama. Kita lebih bagus, kita sumbang pada HKBP. Apa yang sedang HKBP? HKBP bikin pertanian, mungkin Bapak Ibu sumbang. Kita lagi beresin 100 hektar tanahnya HKBP. Pertanian di Humbang hasil hutan itu. Apa yang kita bisa buat? Saya sebelum sampai kepada siapa itu figur yang akan terpilih nanti itu, saya ingin sedikit menyampaikan tentang ada kerisauan dalam pikiran hati saya setiap ada sinode Godang di HKBP. Karena satu, sinode Godang itu meskipun agendanya itu ada tentang penyusunan rencana dan program kerja dan lain-lain, sesungguhnya agendanya hanya menjadi tunggal, itu pemilihan pimpinan HKBP itu, terutama Eporus dan sekjen kan gitu. Kalau ini sudah selesai, dianggap itu sinode Godang sudah selesai. Itu yang pertama dulu kan. Padahal ada yang lebih penting. Apa yang harus dilaksanakan oleh nanti pimpinan tertinggi selama periode mereka? Justru ini yang sebenarnya yang lebih utama, dirumuskan dulu kan begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tata cara pemilihan. Ini maaf saya minta maaf ini kalau ini sepertinya sudah sama dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang pemilihan yang terjadi di negara kita, apakah pilkada, apakah pilpres, apakah pileg, gitu. Kan begitu kan? Saya tidak tahu apakah ada money politik, tapi yang pasti bahwa pendeta-pendeta kita yang berminat ke sana itu sudah membentuk tim-tim sukses kan gitu. Ini. Nah, apakah ini baik untuk memilih pimpinan suatu gereja, ya organisasi yang bernama gereja? Maka dalam pemikiran saya, kenapa sih kita ini tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh gereja lain dalam memilih pimpinannya? Saya kasih contoh yang paling ideal barangkali, apa yang dilakukan oleh saudara kita Roma Katolik. Sistem undi begitu? Bukan sistem undi, kita tidak tahu apa yang terjadi di Vatikan sana. Ya kan? Dia tidak tahu yang terjadi sampai asap putih itu keluar. Apa yang mereka lakukan di dalam tempat konsinyur mereka itu, mereka yang berhak memilih di sana, kita tidak pernah tahu. Jemaatnya pun tidak pernah tahu. Hanya mereka melihat bahwa di Vatikan, di gereja itu muncul asap putih, berarti paus sudah terpilih, kan begitu. Nah, yang ini kan bisa sebenarnya dicontoh oleh HKBP. Dalam pikiran saya ya, Bung Condro, sebenarnya buat saya pemilihan Eporus itu tidak lagi menjadi ajang di sinode Godang seperti ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memilih pareses kita yang memimpin distrik. Apapun yang terpilih jadi Eporus harus kita bisa terima. Tetapi sebelum mereka dipilih, saya punya pemikiran, hendaknya Eporus yang akan terpilih nanti adalah Eporus yang visioner untuk membawa kemajuan kepada HKBP. Terutama di bidang HKBP sekarang ini sangat tertinggal di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Eporus yang akan terpilih nanti harus benar-benar memberikan perhatiannya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, HKBP harus memiliki sumber keuangan bukan saja dari jemaat lagi,
Dan bukan saja juga dari badan usaha, tetapi juga harus bisa masuk ke APBN. Itu yang kita harapkan nanti Eporus yang akan terpilih nanti ini betul-betul Eporus yang akan membawa kemajuan kepada HKBP. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, saya mendengar, apa kepentingan Sintua untuk memilih Eporus? Tidak ada kepentingan Sintua untuk memilih Eporus. Menurut saya, sebagusnya Eporus itu dipilih oleh para pendeta, seluruh pendeta yang akan memilih, tidak Sintua, termasuk pendeta fungsional. Sebab pendeta fungsional, serendah apapun jabatan pendeta di HKBP, dia telah menyerahkan hidupnya di gereja HKBP, dan dia ingin memperbaiki nasibnya dengan pimpinannya. Itu sebabnya, menurut saya, sebagusnya Eporus itu dipilih oleh seluruh pendeta HKBP. Jangan dicampur adukan dengan Sintua, itu loh, itu yang saya harapkan. Dan kemudian sistem pemilihan yang sekarang ini pun tidak harus langsung ke PA Raja semua, kan tidak. Untuk apa ada distrik? Ya di distrik aja, tinggal memilih gambar, distrik ini memilih Eporus ini, nama ini, di distrik sana memilih, nanti diumumkan, sehingga bisa menghemat, itu loh. Jadi menurut saya ini, tapi mungkin ini bukan hanya tahun 2024, itu sebabnya saya mengharapkan Eporus yang akan terpilih nanti adalah Eporus juga yang membawa perubahan kepada HKBP, baik aturan dan peraturan di HKBP, baik pemilihan untuk Eporus maupun Eporus yang bisa membawa HKBP ke ormas, organisasi masyarakat, karena bagaimanapun HKBP adalah bagian dari NKRI.